that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour. Shalom. 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 Haleluya. Pada pagi hari ini, minggu pertama di bulan baru Oktober ini, kita bersuka cita dan kita semakin menyadari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah putus, tidak terukur di dalam kehidupan kita, tidak berkesudahan. Amin. Amin. Mari pada saat ini kita akan segera masuk dalam ibadah kita. Saya jemput semua bangkit berdiri, kita berdoa lebih dahulu untuk bersehati menyerahkan rangkaian ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah penuh kasih setia dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan sungguh tak terselami. Begitu banyak dan semakin berlimpah di dalam hidup kami. Karena memang kasih-Mu kekal tak berkesudahan Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memberikan kami kemenangan untuk kami bisa beribadah saat ini. Inilah kami sidang jemaat-Mu, datang dengan segenap hati, segenap jiwa kekuatan oleh sukacita Roh Kudus Allah, sukacita sorga. Kami mau agungkan Engkau, kami memuliakan Engkau dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Urapi kami semua, para pelayan-Mu khususnya urapi Tuhan, sampai pada pemberitaan firman. Dari awal sampai pada akhirnya kuasa darah-Mu yang membungkus ibadah kami. Kami tidak biarkan ada gangguan kuasa iblis mengganggu konsentrasi kami. Itu sebabnya kami usir tolak dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu, bersyukur, bersorak-sorai, karena kasih-Mu yang begitu indah mempesona hidup kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh tak terukur kasih-Mu. Hanya Engkau yang layak kami puja, kami sembah. Engkau yang layak kami agungkan pada pagi hari ini. Kami mau bersorak-sorai bersyukur Tuhan. Angkat suaramu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Tak terukur, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu, ku tebus, tak terukur kasih-Mu Yesus.
kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu, sekali lagi tebus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu. Mari bangkit berdiri bersama kembali Bapak Ibu Saudara. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Kami naikkan puji sembah kami Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah lagi dengan segenap jiwa ragaku. Sampai kita merasakan lawatan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, sekali lagi, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kau yang layak Tuhan, dengan segenap hati jiwa raga kami, dengan segenap kekuatan kami
kami puji, kami sembah. Kami mau bersyukur bersorak-sorai kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu tiada berkesudahan, tiada terukur di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin, haleluya. Yang masih kuat berdiri, tetap berdiri Bapak Saudara. Yang tidak kuat silakan dulu, tidak apa-apa, tidak mengurangi. Yang penting kita sama-sama sehati saat ini oleh sukacita Roh Kudus. Kita mau bersorak meninggikan Tuhan karena tiada terukur besar kasih setianya di dalam kehidupan kita. Amin. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Lebih keras lagi Bapak Saudara. Sampai seisi rumahmu mendengar tepukan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu, Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, haleluya, anugerah-Mu takkan berhenti. Sekali lagi, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bersorak, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu dan anugerah-Mu takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu, Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat
lewatku selami, kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tiada terukur Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasihnya, kuasanya yang dicurahkan bagi setiap orang percaya. Karena memang Dia Allah yang terbesar dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya apapun yang terjadi di tengah dunia, percayalah kita hidup di dalam kasih, di dalam kuasanya yang besar. Amin. Satu pujian sukacita lagi kita akan nyanyikan untuk Tuhan. Haleluya, Allah kita besar. Amin. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Angkat tangan bagi Tuhan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin, amin. Haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. haleluya. Dia memiliki kuasa besar. Amin. Dia Amin. besar. Segala sesuatu Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. ku miliki Allah yang besar, Dialah yang percaya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Sekali lagi, Allah kita besar. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, Haleluya. Tiada tiada mustahil bagi Dia. memiliki Allah yang besar, yang percaya akan janjimu bagi Tuhan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Terima kasih Yesus. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besar lagi, kami percaya Tuhan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah sekali lagi. Haleluya. Oh haleluya. Percaya kita hidup di dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Oh, kuasa-Nya ajaib. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Besarkan. Oh haleluya. Oh haleluya. Besarkan namanya. Haleluya.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala. Pada pagi hari ini kita akan beribadah dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang ada pada pagi hari ini. Kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami membawa setiap kami semuanya sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, agar berkenan Tuhan dalam ibadah ini kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan kiranya sungguh-sungguh Tuhan menerima, dan sungguh-sungguh apa yang kami kerjakan bukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi di dalamnya ada kandungan bahwa kami menaruh hormat kami kepadamu Tuhan, dan sungguh-sungguh agar ibadah kami yang disertakan dengan perjamuan kudus adalah kami menaruh hormat kami kepadamu Tuhan, dan kami boleh menyenangkan Tuhan, dan ibadah yang kami lakukan diterima oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami semuanya yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Tuhan memberkati. Urapi kami dengan urapan Roh yang kudus. Mampu sanggupkan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan, supaya lewat Roh yang kudus Engkau mengungkapkan setiap ayat-ayat firman-Mu Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, memberi kekuatan kepada kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan, kalau masih ketemukan dari pekerjaan setan, si iblis jahat yang mencoba kami akan usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan pergi. Dari kuat kuasa Roh yang kudus, darah Kristus, pimpin ibadah ini dari pertengahan ini sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya. Kita telah masuk pada bulan yang ke-10, minggu yang pertama pada hari ini, dan kita berterima kasih buat kemurahan Tuhan dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan selama bulan-bulan ini. Di tengah-tengah kita masih menghadapi krisis kesehatan berbarengan dengan krisis ekonomi dan juga krisis-krisis yang lain. Tetapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan terus memberikan pertolongan yang memberi kekuatan kepada kita sekaliannya. Puji nama Tuhan. Ibadah minggu pertama ini ibadah disertakan dengan perjamuan kudus. Kiranya sekalipun kita mengikuti melalui siaran ini, harap Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya memberi hormat yang tulus kepada Tuhan, agar apa yang kita lakukan ini tidak menyakiti hati Tuhan, tetapi sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya mari kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari suratan 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan membaca mulai yang ketiga. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan
dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itu telah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yaitu oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, bahwa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang diselamatkan adalah sebuah proses, bukan sesuatu yang seperti orang mendapatkan voucher, mendapatkan hadiah. Tetapi keselamatan adalah sebuah proses panjang. Itulah sebabnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana percaya kita, kehidupan kita hari-hari ini harus melalui sebuah proses panjang dalam hidup kita, dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, keselamatan datangnya dari Tuhan. Proses keselamatan adalah Ia melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Mengapa perlu kebangkitan dalam hidup kita? Karena kebangkitan adalah kemenangan Tuhan atas dosa. Ya, Yesus telah mati untuk segala dosa-dosa kita. Dia selesaikan lewat kematiannya. Tetapi tidak cukup hanya sampai pada kematian. Kalau kematian itu baru membayar keadilan, tetapi kebangkitan itulah kemurahan Tuhan. Bersama-sama dengan kita orang-orang yang pasti mati, dia sudah mati karena dosa. Tetapi lewat kuasa kebangkitan Tuhan, bahwa Dia membawa kehidupan kita sekaliannya untuk kita masuk di dalam kemenangan karena dosa melalui kuasa kebangkitannya. Dan kuasa kebangkitan inilah yang kemudian ayat mengatakan melahirkan kita kembali. Jadi kita dilahirkan kembali, dilahirkan baru. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Nikodemus, kalau tidak mengalami kelahiran kembali, dilahirkan oleh air dan roh, maka orang tersebut tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Bukan hanya tidak dapat masuk, melihat kerajaan surga pun tidak bisa. Itulah sebabnya maka proses kelahiran kembali bukanlah dilahirkan oleh gereja, bukan dilahirkan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, tetapi kita mengalami kelahiran kembali, dilahirkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Sehingga yang dahulunya kita mati karena dosa, maka hari ini kita hidup memiliki pengharapan. Harapan hidup bukan hanya harapan kita hidup hari ini,
Sebab harapan kita hidup di dunia ini hanya berakhir sampai kepada kematian. Tetapi harapan hidup kita yang kita akan alami adalah harapan hidup kita sampai kita masuk dalam kerajaannya. Kita menerima keselamatan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya ayat yang keempat mengatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Supaya kehidupan kita menerima bagian yang tidak dapat binasa. Pengharapan kita bukan di dunia ini. Ada banyak orang salah menaruh harapan. Ya, harapannya hanya sampai di dunia ini. Ya, bagaimana dia memenuhi pemenuhan kebutuhan hidupnya setiap hari. Dia berasa bahwa memiliki semua yang ada di dunia ini. Itu sudah berarti memiliki Tuhan. Mereka merasa memiliki semua yang ada di dunia ini. Mereka merasa bahwa harapan-harapan hidupnya sudah tercapai. Tetapi kalau kita memperhatikan di sini bahwa pengharapan yang sesungguhnya adalah untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya, yang ada di dunia ini semua pasti binasa. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa langit dan bumi ini akan lenyap. Ya, sekalian yang ada di dalam dunia ini akan binasa, akan hancur. Ya, baik barang-barang, benda-benda, baik juga manusianya yang tinggal di dunia ini. Itulah sebabnya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita melihat standar kehidupan kita Tuhan buat. Di dalam ayat yang keempat itu dikatakan yang tidak dapat binasa. Ya, yang tidak dapat binasa. Ya, kemudian juga dikatakan yang tidak dapat cemar. Ya, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi kita perhatikan di sini bahwa sesungguhnya kehidupan kita sekaliannya, Tuhan ingin menggiring kehidupan kita seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti apa yang Tuhan rindukan, agar kehidupan kita berkenan kepadanya, agar hidup ini menghormati Tuhan dalam segala perkara. Itulah sebabnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada standar kehidupan yang harus kita tempuh. Ya, di dalam ayat-ayat ini kita perhatikan bahwa supaya kehidupan kita tidak dapat cemar. Ya, kalau tidak dapat cemar, ya memang tidak ada kemungkinan untuk bisa cemar. Tidak dapat layu. Ya, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ada standar yang kuat yang Tuhan berikan, tempat di mana kita akan tinggal di dalam kerajaannya. Bahwa inilah yang juga kita harus memikirkannya baik-baik, supaya kehidupan kita pun yang akan masuk di dalam kerajaannya, di dalam tempat yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu itu, kita persiapkan sejak dari kita hidup di dunia ini. Yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, kita memperhatikan di sini bahwa kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Hari-hari ini kita tidak merasa juga bersyukur karena kita mungkin tidak terkena penyakit yang mematikan ini. Ya, jadi kita mengatakan bahwa kematian hidup seseorang, khususnya bagi orang-orang yang percaya, adalah telah menyelesaikan perjuangannya, telah menyelesaikan
pelayanannya di dunia ini. Ya, tidaklah kemudian kita itu merasa kita tidak kena penyakit ini, tidak kena penyakit yang sangat mematikan ini, lalu kemudian kita berkata, puji Tuhan, semuanya telah kami alami dan kami melewatinya. Tetapi bukan bersyukur atas kematian banyak orang yang sedang terjadi di negara ini. Tetapi kalau kita hidup, kita harus berpikir, apakah yang telah kita lakukan untuk Tuhan hari ini? Apakah yang telah kita laksanakan? Apakah kita sungguh-sungguh telah mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus? Selain kita menjadi murid Kristus, tetapi kita juga sekaligus memuridkan orang-orang yang percaya, yang Tuhan menyuruh kita untuk kita lakukan. Tidak berarti lalu kemudian kita ini terpelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Lalu kita merasa sehat walafiat, merasa kita bersyukur bahwa hidup kita masih Tuhan berikan kesehatan. Tetapi di balik semuanya itu ada sebuah pesan khusus buat kita untuk kita lakukan, yaitu bagaimana kita membawa kerajaan surga ke dalam dunia ini sampai orang-orang tergiring masuk di dalam kerajaan yang abadi, yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Inilah kita perhatikan bahwa menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa inilah proses panjang yang sedang kita jalani hari-hari ini. Bahwa proses panjang untuk kita mendapatkan keselamatan yang tersedia itu bukan proses yang gampang. Ya, keselamatan yang kita alami, yang kita dapatkan bukanlah keselamatan yang murahan, tetapi keselamatan yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah keselamatan yang harus sungguh-sungguh kita alami dalam proses kehidupan kita, sampai kita menerima keselamatan yang tersedia, yang dinyatakan kepada kita pada zaman akhir. Inilah yang harus kita lakukan pada hari-hari ini, agar sungguh-sungguh perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pengharapan kita, di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang terarah, iman yang memiliki tujuan, bukan iman yang hanya sampai kepada kehidupan kita di dunia ini saja, tetapi sebuah iman perjalanan panjang agar kehidupan kita makin berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perhatikan bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, sampai keselamatan itu kita terima. Yang memelihara hidup kita bukanlah diri kita. Yang memelihara hidup kita bukanlah negeri di mana kita tinggal. Yang memelihara hidup kita bukan bantuan sosial yang ada yang kita terima. Tetapi yang memelihara hidup kita adalah Allah itu sendiri. Tentu Tuhan punya banyak cara dalam memelihara kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi kondisi yang berat seperti ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan buka jalan dalam setiap perkara yang kita alami. Khususnya perkara-perkara ini berkenaan dengan perkara Tuhan di dalam hidup kita sekaliannya. Dalam ayat yang ke-6 mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya, orang yang beriman, iman dimulai dari mendengar firman Tuhan. Orang belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tujuannya untuk apa? Untuk menghadapi ujian, untuk menghadapi pencobaan-pencobaan. Anak-anak yang kita sekolahkan, mereka kita ajar untuk sekolah, untuk belajar setiap hari. Untuk apa? Untuk kuat menghadapi ujian, menghadapi pencobaan. Jadi kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh
bahwa proses keselamatan ini proses panjang. Kita harus melewatinya melalui peristiwa-peristiwa kehidupan ini, yang seringkali peristiwa-peristiwa yang kita alami adalah peristiwa bagaikan pencobaan-pencobaan kehidupan yang kita alami setiap hari. Tuhan izinkan kita memasuki era baru, memasuki akhir zaman, dan akan memasuki zaman baru di mana kita hidup pada hari-hari ini. Untuk membuat sebuah zaman baru, maka Tuhan mengadakan peristiwa-peristiwa kehidupan yang seperti kita alami hari ini. Adanya pandemi COVID. Krisis kesehatan ini berdampak kepada krisis ekonomi juga buat kita. Bukan hanya krisis ekonomi, tapi juga sampai kepada krisis sosial dalam kehidupan kita ini. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya pada waktu akhir zaman ini terjadi dan memasuki zaman baru dalam kehidupan kita sekaliannya, maka Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekaliannya, cobaan-cobaan yang kita alami, yang kita hadapi, yang seperti Tuhan Yesus Kristus mengatakan adalah pencobaan-pencobaan biasa. Mengapa biasa? Karena sudah Tuhan beritahukan sebelumnya. Ya, anak-anak itu kalau mau ujian itu biasa. Mengapa? Karena memang di bidangnya, di tingkatnya, ya kelas 1 ya ujiannya kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 5, kelas 5, kelas 12, kelas 12. Jadi ujiannya berat, tetapi sudah sesuai dengan tingkatannya. Demikian juga kehidupan kita sekaliannya. Menghadapi pencobaan-pencobaan, menghadapi persoalan-persoalan hari-hari ini, sesuai dengan tingkatan kita. Makin Bapak Ibu belajar firman Tuhan, makin sungguh-sungguh. Jangan heran kalau kita menghadapi banyak pencobaan. Jangan heran kalau kita menghadapi banyak persoalan. Jangan heran kemudian ujian-ujian atas imanmu itu datang silih berganti untuk menguji iman kita. Inilah yang sesungguhnya kita alami. Ya, sebab dalam ayat yang ke-7, ayat mengatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, jadi kalau kehidupan Kristen ini Tuhan bawa kita kepada persoalan masalah pencobaan, ujian-ujian kehidupan, bukan tidak ada tujuannya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, kalau kita melihat bagaimana Rasul Petrus memberi contoh tentang emas yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Iman kita ini lebih berharga daripada emas. Ya, emas itu hanya sampai di dunia ini saja. Emas yang kita dapat, mau berapa kilo, mau berapa gram, tidak bawa kita sampai pada ke surga. Ya, semuanya kita taruh di dunia ini, semuanya kita tinggalkan. Ya, yang berharga bagi Tuhan bukan apa yang kita miliki, tetapi yang berharga bagi Tuhan adalah bahwa hidup kita dimiliki Tuhan, yaitu hidup kita ada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan ingin membuktikan apakah kemurnian iman kita itu sungguh-sungguh. Ya, banyak orang ditemui hari ini, mereka beriman, tapi imannya enggak murni. Ya, imannya iman kepentingan. Imannya iman pamrih. Imannya hanya iman kepada perkara-perkara dunia ini. Ya, banyak orang-orang mengimani memiliki barang-barang yang ada di dunia ini. Ya, mereka menggunakan nama Tuhan dengan cara yang salah. Mereka menggunakan iman dengan cara yang keliru. Ya, mereka berpikir bahwa rumah diimani,
Ya, kendaraan-kendaraan diimani, jabatan-jabatan di dalam pekerjaan diimani, ya. Lalu kemudian punya deposito, kekayaan banyak, itu juga diimani. Ya, banyak orang-orang beriman dengan iman-iman yang keliru, iman-iman yang salah, iman-iman yang hanya ditujukan kepada perkara-perkara dunia ini, bukan kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, banyak orang menggunakan nama Yesus Kristus untuk mencari sesuatu di dunia ini. Setelah mendapatkannya, Yesusnya ditinggal. Yang dia dapat itulah yang kemudian dia pelihara setiap hari. Dia hidup di dalamnya setiap hari. Dan mereka meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita memiliki iman yang murni. Ya, iman yang murni. Iman yang bukan hanya iman pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang Alkitab. Ya. Tetapi iman di sini adalah iman di mana kita mempraktekkan firman Tuhan. Kita melaksanakan firman Tuhan. Ya. Kita perhatikan bahwa problem yang dihadapi oleh Petrus dan kawan-kawan pada waktu mereka menaruh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana Petrus dan kawan-kawan meninggalkan segala pekerjaannya. Ya, sebagai nelayan. Dan sempat kembali dia menjadi nelayan kembali pada waktu putus asa. Ya, karena dia kehilangan Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Mereka mulai dengan cara-cara mereka. Mereka mulai dengan gaya hidup lama, mereka mulai pakai kembali. Inilah yang kita harus memahami, kita harus mengerti sampai pada hari ini. Agar sungguh-sungguh kehidupan kita sekaliannya di dalam kita beriman kepada Tuhan adalah iman yang murni, iman yang sungguh-sungguh, yang dikatakan bagaikan emas yang dimurnikan dengan api. Ya. Iman yang dimurnikan dengan api. Kalau orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu tidak sedang dimurnikan, itu sedang dihukum. Karena pada waktu hidupnya di dunia ini tidak mau dimurnikan imannya melalui pencobaan-pencobaan. Ya, merasa kalau kehilangan semua yang ada di dunia ini, mereka merasa berat sekali, merasa kehilangan semuanya. Ya, sampai mereka tidak bisa memiliki Tuhan lagi dalam hidup mereka. Itulah sebabnya ayat mengatakan, kehidupan kita pun harus memiliki iman yang murni. Ada hari-hari ini orang yang memang firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi harus kita mendasarkan iman kita kepada iman Kristus. Ya, Rasul Paulus tidak mengatakan iman dalam firman Taurat. Ya, bukan firman Taurat, tetapi firman Kristus. Ya. Mengapa harus firman Kristus? Bukan firman Taurat. Ya. Nah, kita seringkali juga terjebak karena Alkitab kita ini kan perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, perjanjian lama nafasnya lebih banyak dipengaruhi oleh firman Taurat. Firman Taurat adalah firman yang hanya membawa kehidupan manusia sampai kepada hidup di dunia ini saja. Mendapatkan kenyamanan hidup, mendapatkan berkat-berkat duniawi. Ya, sehingga orang-orang hari ini kalau mereka hidup memiliki cara hidup perjanjian lama, maka arah hidupnya adalah perkara-perkara dunia ini. Berbeda dengan firman Kristus. Apa firman Kristus? Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15.
bahwa penderitaan, bahwa kematiannya, bahwa kebangkitannya sesuai dengan Injil, sesuai dengan firman Allah, firman Kristus. Ya. Bahwa mengikut Yesus Kristus mendapatkan keselamatan itu hampir-hampir tidak sama dengan kehidupan kita di dalam firman Taurat. Ya. Hari ini kita akan berharap seperti itu. Menjadi orang Kristen kita bisa memenuhi kehidupan ini, kehidupan dunia kita, mengalami kenyamanan hidup. Ya. Kita tidak mau menderita di dunia, apalagi sampai menderita di surga misalnya begitu. Ya. Kalau bisa kita tidak menderita lagi di dunia ini karena penderitaan kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Nah ini seringkali kemudian itulah yang menjadi bukan firman Kristus, menjadi firman Taurat. Ya. Kalau firman Taurat itu hidup tanpa belas kasihan. Kalau firman Taurat itu siapa yang melakukan, dia diberkati Tuhan, yang tidak melakukan akan mendapatkan kutuk. Ya. Tetapi firman Kristus tidak demikian. Kita tahu bagaimana Kristus berfirman, kalau kamu mau mengikut aku adalah pikul salibmu. Kita harus menanggung penderitaan. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula pada waktu berdiri. Mereka tidak pamer kekayaan. Mereka tidak bersaing kekayaan. Tapi setiap mereka adalah orang-orang yang bersaing untuk miskin-miskinan. Menjual segala yang mereka miliki, ladang mereka, rumah mereka, lalu diserahkan kepada para rasul. Para rasul pun tidak menggunakan kekayaan-kekayaan yang didapat dari hasil jual beli rumah, tanah dan sebagainya untuk membangun kekayaan bagi dirinya. Berbeda dengan kita para hamba-hamba Tuhan pada hari ini. Menggunakan kekayaan yang begitu banyak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, gereja kita, organisasi gereja kita, ya, jemaat kita, ya, sekupnya menjadi sekup yang kecil, bukan menjadi sekup yang luas. Bagaimana yang terjadi pada kita hari-hari ini? Seperti yang kita alami hari ini, bagaimana gereja yang mungkin hari ini masih belum bisa onsite, belum bisa untuk hadir kebaktian. Ya karena kita berpikir bahwa pandemi inilah yang menjadi penyebab dari semuanya. Kita menjadi orang-orang yang takut mati, bukan takut mati karena melayani Tuhan. Banyak jemaat Tuhan menjadi takut mati karena penyakit. Hari ini masih belum sadar juga. Seharusnya kita menjadi pejuang-pejuang Kristen yang sungguh-sungguh militan di dalam Tuhan untuk kita hidup menjadi orang-orang Kristen yang melakukan firman Tuhan untuk memindahkan kehidupan orang-orang yang tadinya hidup binasa kepada kehidupan yang kekal. Tentu juga sekali lagi, sekalipun anugerah keselamatan itu melalui Yesus Kristus, tetapi setiap perjuangan-perjuangan itu harus ada dalam diri kita. Karena memang Tuhan perintahkan demikian buat kita sekaliannya, bahwa kalau mau mengikut Tuhan Yesus Kristus, pikul salibmu, ikut Tuhan. Jadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini, agar kehidupan kita dimurnikan dengan firman Kristus. Ya, banyak kehidupan kita, saya tidak meremehkan kitab suci kita. Tetapi kebanyakan dari kita hamba-hamba Tuhan dan juga mungkin pelayan-pelayan Tuhan yang lain, kalau menyampaikan firman Tuhan hanya berkutat di perjanjian lama, yang hanya memikirkan bagaimana bisa meluaskan ladang-ladang kita, meluaskan kekayaan kita seperti dalam doa-doa yang seringkali sekarang ini masih dilakukan, doa Yabes. Hanya memikirkan kekayaan diri sendiri, memperluas ladang-ladang untuk sesuatu yang tidak tahu untuk apa. Ya, sementara kalau kita hari ini
Yesus tidak menganggap bahwa doa Yabes itu penting. Kalau penting dilanjutkan oleh Yesus. Tetapi Yesus mengubah menjadi doa Bapa kami. Kita tahu bagaimana doa Bapa kami. Ya, salah satu isinya adalah berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak memerintahkan kepada kita untuk hidup berlebihan. Ya, kita juga tidak kemudian membuat kehidupan kita menjadi rakus hari-hari ini dengan makanan-makanan yang ada pada kita hari ini yang berbagai macam daya tarik makanan yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya ayat mengatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kapan ini terjadi? Pada waktu penyambutan hidup kita di dalam kerajaannya. Bagaimana kita memperoleh puji-pujian, bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh memiliki iman yang murni. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, itulah sebabnya kita melanjutkan hidup kita dari memiliki pengharapan. Karena kita telah ditebus dan kita telah dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan olehnya sekarang kita hidup di dalam pendidikan Kristus melalui firman Tuhan. Melalui firman Kristus sehingga kita memiliki iman. Iman yang bukan hanya pada tataran pendidikan kita mengerti tentang Allah. Kita mengerti tentang definisi iman. Kita bisa mengerti tentang berbagai hal. Tetapi Tuhan tidak hanya mengajarkan teori-teori kehidupan, tetapi juga Tuhan mengajarkan tentang pencobaan-pencobaan. Tuhan mengajarkan tentang ujian-ujian kehidupan ini demi sebuah kemurnian. Ya, supaya kehidupan kita dimurnikan iman kita. Lalu ayat yang ke-9 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Mengasihi bukan karena telah melihat, tetapi sekalipun belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Artinya bahwa kehidupan kita mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Ya, hari-hari ini kalau orang mau mengasihi itu lihat orangnya dulu. Ya, kalau anak muda mau mengasihi, mau cari pacar, lihat orangnya. Cantik enggak? Ya, tampan enggak? Ya. Kemudian kekayaannya bagaimana? Pendidikannya bagaimana? Ya. Jadi mengasihi orang hari-hari ini lebih banyak kepada pamrih. Banyak juga orang-orang Kristen yang tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus Kristus karena pamrih. Ya. Ada pamrihnya. Ya, menuntut. Ya. Kalau aku mengasihi Tuhan, maka Tuhan harus mengasihi aku, tetapi kasih dalam pikiran Tuhan dengan kasih dalam pikiran kita beda sekali. Ya. Nah, kita maunya melihat dulu. Ya. Sama seperti Thomas, salah satu murid Yesus Kristus. Kalau aku tidak mencocokkan tanganku, kalau aku tidak memasukkan lambungku ke dalam bekas tombak, aku tidak mau percaya. Ya. Demikian juga dengan Petrus ini sendiri. Ya. Tuhan berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya.
Ya orang kalau kemudian ngomong begitu saja ya jawabannya iya, aku mengasihi kamu. Pada waktu pertanyaan yang kedua disampaikan mulai mikir. Jadi waktu pertama seringkali kalau orang ngomong tuh nggak pakai pikir. Kalau yang sudah kedua baru pikir. Yang ketiga baru renungkan, baru sadar bahwa harus menjawabnya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau Petrus saja pernah punya pengalaman mengasihi karena pamrih, apalagi kita hari ini. Petrus mengatakan sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Ya. Nah ini kasih yang harus dibangun dengan sungguh-sungguh, bangunan kasih yang harus dibangun dengan benar. Bahwa kehidupan kita di dalam mengasihi Tuhan harus mengasihi yang sungguh. Jangan pamrih, jangan lihat dulu, buktikan dulu. Nah banyak ini jebakan-jebakan Batman ya. Ya, orang-orang muda ya menjebak dengan kalau kamu mengasihi aku buktikan dulu. Nah, maksudnya apa? Membuktikan. Ya. Nah, itulah sebabnya kepada kita sekali kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa kita mengasihi sekalipun belum pernah melihat dia. Kita percaya juga sekalipun kita belum melihat dia. Ya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Dalam hal ini Petrus ingin membandingkan bagaimana percaya kita. Hari ini orang-orang yang membaca suratnya, surat Petrus, dengan membandingkan dirinya pada waktu dia masih hidup, pada waktu dia masih ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kasih mereka adalah kasih yang melihat, kasih yang pamrih, kasih yang perlu bukti. Sementara Petrus berkata, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Apa itu? Bahwa kita sekalipun belum melihat, kita mengasihi, kita percaya. Ya, sekalipun ini sebenarnya sebuah penghargaan dari Petrus kepada pembaca suratnya. Tetapi kenyataan kita hari ini, apakah betul-betul sidang jemaat Tuhan hari ini mengasihi Tuhan dengan sungguh, percaya Tuhan dengan sungguh, yang dimana hari-hari hidup kita tidak pernah melihat Tuhan dalam hidup ini. Ya. Kita selalu ingin bukti Tuhan mengasihi kita dengan cara-cara Dia memberkati duniawi kita. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh untuk hidup percaya kepada Dia. Ya. Itulah sebabnya kepada kita sekaliannya sebenarnya ada pujian dari Petrus buat pembaca suratnya. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh hari ini adalah orang-orang yang betul-betul mendapatkan pujian dari Petrus tentang iman kita. Ayat yang ke-9 mengatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa dalam hidup kita, dalam tubuh kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, Tuhan tidak selamatkan tubuh karena tubuh kita ini dari debu tanah. Ya, sehingga Rasul Paulus mengatakan darah dan daging kita tidak mewarisi kerajaan sorga.
darah dan daging kita hanya sampai di dunia ini saja. Ya, itulah sebabnya maka tubuh nggak perlu diselamatkan. Ya, maka tubuh itu yang tidak diselamatkan memiliki ciri mudah masuk angin, ya, mudah lelah, mudah ngantuk, mudah capek. Ya. Pada waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan tidak bikin tubuh kita itu menjadi tubuh Superman yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah ngantuk, yang tidak pernah capek misalnya. Kita semuanya dibatasi oleh kemampuan tubuh kita yang terbatas ini. Ya. Yang pada akhirnya harus kita tinggalkan. Karena sedemikian Tuhan berkata, dari tanah engkau diambil, kembali menjadi tanah. Jadi siapapun kita hari ini, orangnya cantik, orangnya tampan, orangnya besar, orangnya kecil, ya, yang namanya tubuh kita semuanya asalnya sama, dari tanah, ya, yang tiap hari kita mandi, yang kita bersihkan, semua yang daging tubuh ini berasal dari tanah, ya. Nah, tubuh kita pasti kembali ke tanah karena kita diambil dari tanah. Nah, sekarang yang kedua adalah roh. Nah, roh itu juga bukan punyanya kita. Roh yang ada dalam tubuh dan jiwa kita itu milik Tuhan. Ya, roh bukan milik kita. Roh itu pasti balik kepada pemiliknya, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, pada waktu manusia meninggal, pada waktu manusia mati, rohnya diambil, maka rohnya kembali kepada pemiliknya. Yaitu siapa? Tuhan. Kalau tubuh tadi, yang memiliki tubuh ini adalah tanah, bumi ini. Ya. Rohnya punya Tuhan. Jadi yang kita miliki itu tidak ada. Tubuh miliknya bumi, roh miliknya Tuhan. Nah, yang ketiga adalah jiwa. Itulah sebabnya karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, di dalam jiwa inilah ada pikiran, di dalam jiwa ini ada perasaan, di dalam jiwa ini ada kehendak atau keinginan. Ya. Jiwa kita milik siapa? Jiwa kita bukan milik tanah. Jiwa kita bukan milik roh. Jiwa kita itulah milik kita. Ya. Pikiran, perasaan, kehendak kita berbeda-beda. Tidak sama. Ya. Bapak Ibu di sini sekalipun Bapak Ibu sudah punya pasangan hidup ya punya namanya Bapak Ibu ya, punya suami atau punya istri ya. Sekalipun juga dari suami dan istri ini punya anak, jiwanya tidak sama. Pikiran istri dan pikiran suami kadang tidak match, tidak sama. Pikirannya juga dengan anak-anak tidak sama. Perasaannya juga tidak sama. Sekalipun suami istri dibangun perasaannya karena cinta, tetap perasaannya tidak sama. Ya, anak-anak juga sama. Perasaan dan pikiran kita tidak sama. Tetapi dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan, milikilah perasaan, ya pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, inilah yang harus kita sekarang perjuangkan. Agar jiwa kita ini diselamatkan. Supaya pikiran, perasaan, dan kehendak kita
yang di dalamnya dibalut yang namanya jiwa itu yang diselamatkan. Kalau tubuh nggak perlu diselamatkan, karena tubuh bagian dari dunia ini, dari bumi ini. Kalau roh nggak perlu diselamatkan, memang roh itu punya Tuhan. Ngapain diselamatkan? Yang diselamatkan adalah jiwa kita. Itulah yang menggiring kehidupan kita. Apakah akan digiring kita masuk dalam kerajaannya, atau kita digiring di dalam api neraka, kebinasaan kekal selama-lamanya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, bahwa tujuan imanmu adalah keselamatan jiwamu. Ya, milikilah pikiran, perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Tapi juga kita harus memiliki kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, metamorfosis, ya, supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi pikiran kita jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus mengalami perubahan pikiran, perubahan jiwa, perubahan kehendak dalam diri kita melalui perubahan kehidupan melewat firman Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ya. Memang kalau perjanjian lama, para nabi-nabi itu hanya menubuatkan hal-hal yang sampai di dunia ini. Ya, jarang membicarakan tentang kerajaan sorga. Karena berita kerajaan sorga yang membawa adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Nabi-nabi dan beberapa orang di perjanjian lama hanya kerjaannya menyelidiki dan meneliti. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Ya, jadi jangan kita berharap bahwa di perjanjian lama menemukan yang namanya sorga, karena sorga itu yang memberitakan, yang menyampaikannya dengan terus terang adalah Yesus Kristus yang datang dari sorga. Di mana Yesus Kristus juga telah menjatuhkan vonis atas dunia ini. Yesus mengatakan langit dan bumi kita ini akan lenyap. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan bahwa Tuhan memberikan pengharapan supaya kita jangan gelisah. Apa itu? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Demikian juga Rasul Yohanes menyampaikan dalam wahyunya, dia berkata bahwa ada langit baru, bumi baru, dengan Yerusalem baru sebagai ibu kotanya. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita perhatikan bahwa keselamatan di perjanjian lama hanya bisa diselidiki, bisa diteliti, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Hari ini kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Hari ini kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena berita tentang kerajaan surga telah diberitakan dengan sungguh-sungguh dan telah diberitakan dengan jujur. Dan hari ini kerajaan surga sedang berlangsung dalam kehidupan kita. Karena tiap hari kita berdoa dan menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi tanpa kita sadari hari ini, kita telah masuk dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan mereka meneliti saat
yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Memang perjanjian lama menubuatkan tentang kehadiran Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Ya, tetapi mereka belum mendapatkan berita detail tentang kerajaan surga selain Yesus itu sendiri memberitakannya buat kita sekali pada hari ini. Dan hari ini kita telah memasuki masa pemerintahan Yesus Kristus dalam hidup kita setiap hari. Ya, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yaitu yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perhatikan bahwa hari ini kita hidup sudah dalam suasana surga. Ya. Hari ini kita lebih banyak diperintah oleh Tuhan daripada diperintah oleh bangsa ini, oleh para pemimpin bangsa kita. Ya. Mungkin dari kita ini tidak ada yang hafal tentang undang-undang ketenagakerjaan bagi saudara-saudara yang hari ini masih bekerja. Mungkin juga saudara tidak mengerti ada undang-undang pendidikan. Bagaimana anak-anak kita diperlakukan dalam pendidikan kita hari ini. Kita juga mungkin tidak mengetahui tentang hukum-hukum yang lain berkenaan dengan hukum pernikahan, berkenaan dengan hukum-hukum yang lain. Mungkin kita yang sedang mengendarai kendaraan di jalan, kita tidak tahu tentang undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini tentang undang-undang lalu lintas misalnya. Tetapi mengapa kita bekerja dengan sungguh-sungguh? Mengapa kita berkendara dengan baik, dengan benar? Mengapa kita berkeluarga dengan baik, dengan sungguh-sungguh? Karena bukan karena kita taatnya kepada undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah ini. Bukan undang-undang yang telah dibuat, yang telah ditelurkan oleh anggota kita yang terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat kita, DPR. Tetapi mengapa kita hari ini kita hidup taat, kita hidup bekerja dengan sungguh-sungguh, kita hidup dalam keluarga dengan baik, kita berkendara dengan sungguh-sungguh, kita melakukan tugas-tugas semuanya dengan baik. Karena apa? Bukan kita takut kepada Jokowi, bukan kita takut kepada gubernur kita, bukan kita takut kepada bupati kita atau wali kota kita, tetapi hidup kita hari ini kita takut kepada Tuhan. Firman Allah yang telah diberitakan kepada kita sampai hari ini, itulah yang membuat kita hidup tertib di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita mempercayai bukan hanya kita hidup di bawah pemerintahan negara Republik Indonesia, tetapi kita hidup di bawah pemerintahan kerajaan surga, di mana Yesus adalah rajanya, Yesus adalah Tuhan kita hari ini. Jadi kita sudah memasuki masa-masa kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita mentaati Tuhan, lebih daripada kita mentaati undang-undang, lebih daripada kita mentaati budaya dan adat istiadat. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia telah memberikan perintahnya. Dia telah mengamanatkan undang-undangnya melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, yang hampir setiap minggu, yang hampir setiap saat. Ya mungkin kalau di Mojokerto ini 1 minggu 3 kali beribadah, ya, terus dimentoring oleh Tuhan supaya kita berperilaku menjadi anak-anak Allah, kita berperilaku sebagai anak-anak raja, supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya ayat-ayat ini mengatakan bahwa
Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kita berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Lewat hidup memiliki pengharapan karena kuasa kebangkitannya telah melahirbarukan kita. Kita hidup di dalam iman karena Yesus Kristus telah memberikan firman Kristus kepada kita. Telah memproses kehidupan kita dalam sebuah proses perjalanan hidup sampai kita menerima keselamatan yang kekal. Sampai Tuhan menemukan iman yang telah dimurnikan melalui peristiwa-peristiwa yang melalui persoalan-persoalan kehidupan kita hari-hari ini. Sampai kita juga hidup di dalam kasih Tuhan. Oleh karena rahmat-Nya, oleh karena kasih karunia-Nya, yang hari ini kita mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Kita mengasihi Tuhan karena hari ini kita belum melihat, sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita hari ini belum sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, tetapi kita tetap mengasihinya, kita tetap percaya kepadanya. Sehingga kasih itu yang membuat kita dituntun Tuhan untuk kita hidup memiliki Dia di dalam segala perkara. Karena apa? Karena pikiran, karena perasaan, karena kehendak kita telah dikuasai oleh Tuhan karena kasih-Nya. Yaitu apa? Lewat keselamatan jiwa kita. Tubuh tidak perlu diselamatkan. Roh tidak perlu diselamatkan karena memang itu sudah milik Tuhan. Tetapi jiwa inilah yang ada dalam diri kita yang menjadi milik kita. Itu yang Tuhan selamatkan. Sehingga berita keselamatan inilah menjadi berita yang bertahun-tahun telah diteliti oleh perjanjian lama, oleh para nabi-nabi kita. Tetapi hari ini dinyatakan kepada kita. Dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya, karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah limpahkan kepada kita sekali pada pagi hari ini. Sehingga kita terus boleh bersyukur kepada Tuhan atas proses keselamatan yang Tuhan sampai hari ini bekerja di dalam setiap sidang jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekaliannya yang mendengar firman Tuhan, engkau sedang dalam proses kehidupan untuk engkau dilayakkan Tuhan, agar kita hidup dalam standar Tuhan sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Kita menerima yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yaitu masuk di dalam kerajaannya. Kiranya ini menjadi kekuatan buat kita pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan agar kita memiliki kehidupan yang dipersekutukan, kehidupan yang disatukan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan suci pada pagi hari ini, agar Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong kita semuanya, agar sungguh-sungguh kehidupan kita terus bersemangat, mendorong diri kita untuk hidup di dalam pengharapan kita dalam Yesus Kristus, di dalam iman, di dalam kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semuanya, dan kita akan persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sungguh-sungguh agar perjamuan kudus ini kita menaruh hormat dan kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya dan kita berkenan kepada Dia. Amin. Kita persiapkan diri kita masuk dalam perjamuan suci. Kita akan naikkan satu pujian, salibnya, salibnya selama mulia. Bapak Ibu yang ada di rumah, mohon persiapkan dengan sungguh-sungguh kita menghormati Tuhan. Kalau ada roti, kita persiapkan roti dengan
tanpa sirup anggur. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa menggunakan roti potongan, roti crackers, ataupun dengan mungkin tidak ada sirup, gunakan teh, tetapi hanya secukupnya, hanya seteguk saja yang kita akan nikmati. Salibnya selama kuliah, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Kita sudah siapkan semuanya. Mari saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Dimanapun Bapak Ibu berada, menghormati tubuh dan darah Kristus. Dia letakkan cawan di tangan kiri dekat dengan dada. Lalu kemudian roti ada di tangan kanan. Kita persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selama kuliah, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Angkat roti tubuh Tuhan di tangan kanan. Angkat lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita akan makan dan minum cawan anggur yang ada pada kita sekalian. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah dengan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan.
Pindahkan cawan anggur di tangan kanan, angkat lebih tinggi dari kepala. Darah Yesus sanggup menyucikan. Darah Yesus sanggup untuk menyelamatkan, melahirbarukan kita. Tetapi juga sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kita yakin percaya bahwa semuanya ada dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan anggur sesudah makan lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Dan setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan anggur ini, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan anggur yang kita tinggikan ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. Ya rala-bala sarala-bala-bala-bu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat kesempatan kami pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Agar pengharapan, iman dan kasih mereka kepadamu Tuhan makin kokoh kuat. Makin sungguh-sungguh. Makin mereka dalam proses kehidupan ini makin kelihatan. Makin nyata. Bukan hanya menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi kehidupan orang Kristen yang melalui proses firman Tuhan, yang melalui proses kehidupan, yang olehnya kami harus sungguh-sungguh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di waktu kami membaca firman-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu Tuhan, pada waktu kami belajar firman Tuhan, Engkau menggiring kehidupan kami mengalami proses panjang dalam hidup kami, untuk kami boleh menerima kerajaan-Mu Tuhan, untuk kehidupan kami masuk di dalam standar Tuhan, di mana kehidupan kami dalam pengharapan, dalam iman dan dalam kasih kami harus menurut standar-Mu Tuhan. Dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan jiwa kami telah Engkau bawa diri kami untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, hidup bagi Tuhan dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar setiap pergumulan-pergumulan kami dalam kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari, melalui haleluya pekerjaan-pekerjaan kami, baik kami pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai yang berwira swasta, maupun juga aktivitas-aktivitas kami yang lain Tuhan, di setiap rumah kami. Kiranya apa yang kami kerjakan dengan tangan kami diberkati oleh Tuhan. Demikian juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka sekalian ya Tuhan, agar sungguh-sungguh dalam pendidikan ini Tuhan, baik pendidikan anak-anak kami, pendidikan anak usia dini, playgroup, TK, SD, SMP, SMU, SMK, perguruan tinggi, kami serahkan sebagai ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan, agar sungguh-sungguh dalam setiap anak-anak kami menempuh pendidikan, mereka boleh hidup takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, dan hidup mereka tidak hanya berhasil di dalam pendidikan, dalam pekerjaan, tetapi sampai menggiring kehidupan mereka masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa secara khusus Tuhan buat sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di Ohalia Ebenezer Jalan Kartini maupun juga di Tempuran Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekaliannya Tuhan, siapapun mereka yang berulang tahun di bulan September, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka,
Kiranya Tuhan tetap beri kesehatan, kekuatan dalam panjang umur ini Tuhan. Tuhan pakai hidup mereka untuk sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang mulia dari Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, dalam melaksanakan amanat Tuhan, dalam melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari melakukan firman Tuhan, baik ulang tahun secara pribadi, ulang tahun pernikahan juga Tuhan, dan ulang tahun yang lain Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin dalam ulang tahun rumah dan keberhasilan dan segala macam Tuhan, kiranya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bukan untuk kami boleh berbangga dengan apa yang kami telah capai, tetapi kami semuanya menyadari bahwa pada waktu kami berulang tahun, kami telah memikirkan bahwa hari-hari kami telah makin pendek, hari-hari kami makin singkat. Kami harus terus berjuang untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan yang berulang tahun, kiranya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas mereka semuanya, memberkati mereka sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga kami berdoa secara khusus buat Ibu Lydia Tuhan, bersama dengan Stephen dan seluruh majelis gereja, baik yang di Jalan Kartini maupun di Tempuran, Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Ebenezer, dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan penggembalaannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani. Tuhan memberkati mereka sungguh-sungguh, supaya juga Tuhan ada kemurahan dan pertolongan Tuhan turun atas mereka sekaliannya. Kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, dan segala perkara yang sedang dihadapi dalam penggembalaan ini Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan berkemurahan atas mereka sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi buat kehidupan kami sekalian Tuhan, dimanapun kami berada. Buat para pemirsa, para pendengar yang lain Tuhan, yang bukan jemaat, yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan khotbah ini, yang mendengar, melihat ibadah kami yang kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya dalam limpah berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati kami semuanya dimanapun kami berada dalam hidup rumah tangga kami masing-masing, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, menantu, cucu, semuanya Tuhan. Ibu-ibu, janda, bapak-bapak, duda, semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya limpah berkat Tuhan turun atas setiap kami dan menolong dan memberkati kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang, cinta anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh yang kudus, menyertai pimpin kita sekali mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan berkat Tuhan menyertai pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa mengakhiri pada kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat ini Gereja Ebenezer sedang mempersiapkan diri untuk dapat membuka kembali ibadah raya di gereja dengan protokol kesehatan yang ketat dan yang akan dibarengi dengan siaran langsung atau live streaming melalui channel YouTube GSCPDI Ebenezer. Untuk itu, kita perlu membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk dapat terlaksananya ibadah raya di gereja maupun live streaming tersebut, dengan perkiraan dana yang dibutuhkan kurang lebih 25 juta rupiah. Oleh karena itu, saat ini gereja mengadakan korban tantangan untuk pembelian alat-alat live streaming ini. Bagi sidang jemaat yang tergerak memberi korban tantangan, dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA nomor 050-0713-747 atas nama Hendra Wijaya. Mohon dapat menulis berita nama LS atau NNLS dan dapat menginfokan ke sekretariat gereja. Bagi sidang jemaat yang memiliki janji iman
dapat juga menghubungi sekretariat gereja di nomor 0852 8000 5443. Tuhan Yesus memberkati. I've searched